Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Murid Geo, di episode perdana yang membahas negara-negara di Eropa. Dan kali ini negara pertama Eropa yang akan kita bahas adalah negara Yunani. Yang akan membawa kita menelusuri keindahan dan kekayaan Yunani, sebuah negeri yang dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban Barat. Terletak di persimpangan antara Eropa, Asia, dan Afrika. Yunani mempesona dengan lanskapnya yang menakjubkan, dari pulau-pulau di Laut Aegea yang berkilauan hingga pegunungan yang menjulang tinggi. Yunani adalah tanah para filsuf besar, mitos yang memikat, dan seni yang abadi. Di sini, kita dapat menyusuri jejak-jejak peradaban kuno yang membentuk fondasi demokrasi, filsafat, dan ilmu pengetahuan modern. Situs-situs bersejarah seperti Akropolis dan Parthenon menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu yang masih menginspirasi dunia hingga kini. Namun, Yunani bukan hanya tentang masa lalu. Negara ini juga menghadapi tantangan dan perubahan di era modern. Dengan masyarakat yang tetap mempertahankan tradisi dan budaya Mediterania yang hangat dan penuh semangat. Dari kuliner khas yang menggugah selera hingga festival dan kehidupan sehari-hari yang kaya warna. Yunani menawarkan perpaduan unik antara sejarah dan kehidupan kontemporer. Mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami lebih dalam tentang Yunani, negeri yang memadukan keagungan masa lalu dengan dinamika masa kini. Dan bagaimana warisan budaya serta semangat rakyatnya terus hidup dan berkembang hingga hari ini. Stay tune ya! Yunani adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Eropa Tenggara, tepatnya di ujung selatan semenanjung Balkan. Posisi geografisnya yang strategis berada di persimpangan antara benua Eropa, Asia, dan Afrika, menjadikan Yunani sebagai jembatan budaya dan perdagangan sejak zaman kuno. Negara ini berbatasan dengan Albania, Masedonia Utara, dan Bulgaria di utara, serta Turki di timur laut. Di sisi barat dan selatan, Yunani dikelilingi oleh Laut Ionia dan Laut Mediterania, dengan ribuan pulau yang tersebar di Laut Aegea dan Laut Ionia. Luas wilayah Yunani mencapai sekitar 131.957 km persegi, yang terdiri dari daratan utama di semenanjung Balkan dan lebih dari 6.000 pulau, dengan sekitar 227 pulau yang berpenghuni. Ibu kota negara ini adalah Athena, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya, sekaligus pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan di Yunani. Populasi Yunani diperkirakan sekitar 11 juta jiwa. Penduduknya mayoritas tinggal di wilayah perkotaan, terutama di Athena dan kota-kota besar lainnya, seperti Thessaloniki dan Patras. Bahasa resmi yang digunakan di Yunani adalah bahasa Yunani, yang memiliki sejarah panjang dan merupakan salah satu bahasa tertua di dunia yang masih digunakan hingga kini. Mata uang resmi Yunani adalah euro, yang mulai digunakan sejak tahun 2001 menggantikan drachma. Yunani dikenal sebagai tanah kelahiran peradaban Barat dan memiliki banyak situs bersejarah yang menjadi daya tarik wisata dunia, antara lain Akropolis dan Parthenon, Athena kompleks kuil kuno yang menjadi simbol kejayaan Yunani kuno dan pusat budaya, serta agama pada zamannya. Delphi, situs arkeologi yang dulunya dianggap sebagai pusat dunia oleh orang Yunani kuno, terkenal dengan kuil Apollo dan orakel Delphi. Olympia, tempat kelahiran Olimpiade kuno, dengan reruntuhan stadion dan kuil yang masih terawat. Meteora, kompleks biara yang dibangun di atas puncak batu karang tinggi, menawarkan pemandangan alam yang spektakuler dan nilai spiritual yang tinggi. Santorini, pulau vulkanik yang terkenal dengan pemandangan matahari terbenamnya yang memukau dan arsitektur khas berwarna putih dan biru. Rhodes dan Krete, pulau-pulau besar dengan sejarah panjang, benteng kuno, dan pantai indah yang menjadi tujuan wisata populer. Yunani juga memiliki lanskap yang sangat beragam,
mulai dari pegunungan tinggi, dataran rendah, hingga garis pantai yang sangat panjang. Pegunungan Pindus membentang dari utara ke selatan, membentuk tulang punggung daratan utama. Wilayah pesisir dan pulau-pulau Yunani terkenal dengan pantai berpasir putih, air laut yang jernih, dan iklim Mediterania yang hangat dengan musim panas yang panas dan kering serta musim dingin yang sejuk dan basah. Selain itu, Yunani memiliki banyak sungai kecil, danau, serta hutan yang menjadi habitat berbagai flora dan fauna khas Mediterania. Keanekaragaman alam ini menjadikan Yunani tidak hanya kaya akan sejarah, tetapi juga keindahan alam yang memikat. Yunani memiliki lebih dari 2000 jam sinar matahari per tahun, menjadikannya salah satu negara dengan iklim paling cerah di Eropa. Pulau Santorini yang terbentuk dari letusan gunung berapi besar sekitar 3.600 tahun lalu, kini menjadi salah satu destinasi wisata paling ikonik di dunia. Gunung Olympus, yang merupakan gunung tertinggi di Yunani dengan ketinggian 2.917 meter, dalam mitologi Yunani dipercaya sebagai tempat tinggal para dewa. Dengan segala keunikan geografis dan kekayaan alamnya, Yunani tidak hanya menjadi pusat peradaban kuno yang berpengaruh, tetapi juga negara yang menawarkan keindahan alam dan budaya yang memikat hingga saat ini. Pemahaman tentang geografi Yunani memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana negara ini berkembang dan mempertahankan identitasnya di tengah dinamika zaman modern. Sejarah Yunani merupakan salah satu kisah peradaban paling kaya dan berpengaruh di dunia, yang membentang dari zaman kuno hingga pembentukan negara modern saat ini. Perjalanan panjang ini meliputi berbagai era penting yang membentuk fondasi budaya, politik, dan intelektual yang masih terasa hingga kini. Peradaban awal, Minoan dan Mycenaean. Sejarah Yunani dimulai dengan peradaban Minoan di Pulau Kreta, yang berkembang sekitar 3000 sebelum Masehi, hingga sekitar 1450 sebelum Masehi. Minoan dikenal sebagai peradaban maritim yang maju dengan istana megah seperti Istana Knossos. Sistem tulisan linear A yang masih belum sepenuhnya terpecahkan, dan seni yang kaya. Mereka adalah pelopor dalam perdagangan dan budaya di wilayah Mediterania Timur. Setelah kemunduran Minoan, muncul peradaban Mycenaean di daratan Yunani sekitar 1600 hingga 1100 sebelum Masehi. Mycenaean dikenal dengan benteng-benteng besar dan sistem tulisan linear B, yang merupakan bentuk awal bahasa Yunani. Mereka juga dikenal dalam epik Homer, seperti Iliad dan Odyssey, yang menggambarkan kisah-kisah pahlawan dan perang Troya. Peradaban ini runtuh sekitar 1100 sebelum Masehi, memulai periode yang dikenal sebagai zaman kegelapan Yunani. Zaman kegelapan dan Archaic Period. Setelah runtuhnya peradaban Mycenaean, Yunani memasuki periode yang disebut zaman kegelapan, di mana catatan sejarah dan budaya menurun drastis. Namun, pada sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, terjadi kebangkitan budaya dan politik yang dikenal sebagai zaman Archaik. Pada masa ini, muncul kota-kota negara, polis, seperti Athena, Sparta, Korintus, dan Thebes. Polis menjadi pusat kehidupan politik, sosial, dan militer. Sistem pemerintahan mulai berkembang, termasuk bentuk awal demokrasi di Athena. Selain itu, munculnya sistem tulisan alfabet Yunani dan karya sastra, seperti puisi Homer menjadi tonggak penting. Era klasik, kejayaan filsafat dan demokrasi. Era klasik adalah masa keemasan Yunani, terutama di Athena, yang menjadi pusat intelektual dan budaya dunia. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Yunani menghadapi serangkaian konflik besar seperti Perang Persia di 490 hingga 479 sebelum Masehi, di mana kota-kota Yunani bersatu melawan invasi Persia dan berhasil mempertahankan kemerdekaan mereka. Setelah itu, Athena memasuki masa kejayaan di bawah kepemimpinan Perikles, membangun Parthenon dan mengembangkan demokrasi langsung yang menjadi model bagi banyak negara di masa depan.
Pada masa ini juga lahir para filsuf besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang meletakkan dasar-dasar filsafat barat, ilmu pengetahuan, dan etika. Namun, era ini juga diwarnai konflik internal, terutama Perang Peloponnesos di tahun 431 hingga 404 sebelum Masehi, antara Athena dan Sparta yang melemahkan Yunani secara keseluruhan. Era Helenistik dan penyebaran budaya Yunani. Setelah kematian Alexander Agung, Alexander the Great pada 323 sebelum Masehi, yang berhasil menaklukkan wilayah luas dari Yunani hingga Mesir dan India, dunia memasuki era Helenistik. Kekaisaran Alexander terbagi menjadi beberapa kerajaan besar seperti Ptolemaic di Mesir dan Seleukid di Asia. Pada masa ini, budaya Yunani menyebar luas dan berasimilasi dengan budaya lokal, menciptakan perpaduan yang kaya dalam seni, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Kota-kota seperti Alexandria menjadi pusat pembelajaran dan kebudayaan dunia. Masa Romawi dan Bizantium. Pada 146 sebelum Masehi, Yunani secara resmi menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi setelah penaklukan oleh Romawi. Meskipun berada di bawah kekuasaan Romawi, budaya Yunani tetap berpengaruh dan menjadi fondasi penting bagi peradaban Romawi, terutama dalam bidang filsafat, seni, dan hukum. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Yunani menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium yang berpusat di Konstantinopel. Masa Bizantium berlangsung selama lebih dari 1000 tahun, di mana agama Kristen Ortodoks menjadi dominan dan budaya Yunani terus berkembang dalam konteks kekristenan dan pemerintahan kekaisaran. Masa pendudukan Kekhalifahan Ottoman. Setelah jatuhnya Konstantinopel pada 1453, wilayah Yunani berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman selama hampir 4 abad. Masa ini ditandai dengan penindasan politik dan pembatasan kebebasan budaya. Meskipun komunitas Yunani tetap mempertahankan identitas dan tradisi mereka melalui gereja dan pendidikan. Selama periode ini, muncul gerakan nasionalis dan keinginan kuat untuk kemerdekaan yang akhirnya memuncak pada awal abad ke-19. Kemerdekaan Yunani. Perang kemerdekaan Yunani dimulai pada 1821 sebagai perjuangan melawan kekuasaan Kesultanan Ottoman. Perang ini mendapat dukungan internasional dari negara-negara Eropa yang simpatik terhadap nasib Yunani dan nilai-nilai kebebasan. Setelah perjuangan panjang dan berdarah, Yunani berhasil meraih kemerdekaan pada 1830 dan membentuk negara modern pertamanya dengan sistem monarki di bawah Raja Otto dari Bavaria. Era Yunani modern. Sejak kemerdekaan, Yunani mengalami berbagai tantangan dan perubahan politik, termasuk perluasan wilayah melalui Perang Balkan, keterlibatan dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, serta konflik internal seperti Perang Saudara Yunani di tahun 1946 hingga 1949. Pada abad ke-20, Yunani bertransformasi menjadi negara demokratis modern dengan ekonomi yang berkembang. Bergabung dengan Uni Eropa pada 1981 dan terus memperkuat posisinya sebagai negara penting di kawasan Mediterania. Kesimpulannya, sejarah Yunani adalah perjalanan panjang yang penuh dengan kejayaan intelektual, perjuangan kemerdekaan, dan transformasi politik. Dari peradaban kuno yang melahirkan filsafat dan demokrasi, hingga negara modern yang dinamis, Yunani terus menjadi sumber inspirasi dan pengaruh besar bagi dunia. Setiap era dalam sejarahnya membentuk identitas unik yang menjadikan Yunani sebagai salah satu peradaban paling berharga dalam sejarah umat manusia. Yunani adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi yang telah berkembang selama ribuan tahun, memadukan warisan peradaban kuno dengan kehidupan modern. Budaya Yunani sangat dipengaruhi oleh sejarah panjangnya, agama, serta lingkungan geografis yang unik.
Budaya Yunani sangat menekankan nilai-nilai keluarga, komunitas, dan keramahan. Keluarga merupakan pusat kehidupan sosial, di mana hubungan antar anggota keluarga sangat erat dan saling mendukung. Konsep philoxenia atau keramahan adalah salah satu ciri khas masyarakat Yunani, yang menonjolkan sikap ramah dan terbuka terhadap tamu dan orang asing. Selain itu, masyarakat Yunani sangat menghargai tradisi dan sejarah mereka, yang tercermin dalam berbagai perayaan, seni, dan kehidupan sehari-hari. Pendidikan dan penghormatan terhadap para leluhur juga menjadi bagian penting dari budaya mereka. Mayoritas penduduk Yunani menganut agama Kristen Ortodoks Yunani, Greek Orthodox Church, yang merupakan bagian integral dari identitas nasional dan budaya mereka. Gereja Ortodoks tidak hanya berperan dalam kehidupan spiritual, tetapi juga dalam berbagai aspek sosial dan budaya, termasuk perayaan hari raya dan ritual tradisional. Agama ini mempengaruhi banyak tradisi dan festival di Yunani, seperti perayaan Paskah Ortodoks yang sangat penting dan dirayakan dengan berbagai ritual khas, termasuk misa malam dan pesta keluarga. Masakan Yunani terkenal dengan cita rasa yang segar dan penggunaan bahan-bahan alami seperti minyak zaitun, sayuran segar, ikan, dan rempah-rempah. Beberapa makanan khas yang sangat populer antara lain: moussaka, hidangan panggang berlapis yang terdiri dari terong, daging cincang, kentang, dan saus bechamel. Souvlaki, potongan daging yang ditusuk dan dipanggang, biasanya disajikan dengan roti pita dan saus tzatziki. Tzatziki, saus yogurt dengan mentimun, bawang putih, dan dill, sering menjadi pelengkap hidangan. Baklava, kue manis berlapis yang terbuat dari filo pastry, kacang, dan sirup madu. Dolmades, daun anggur yang diisi dengan nasi dan rempah-rempah. Spanakopita, pai bayam dengan keju feta yang dibungkus dengan filo pastry. Konsep meze juga populer, yaitu hidangan kecil yang disajikan sebagai pembuka, atau teman minum anggur, dan ouzo, minuman tradisional Yunani. Musik dan tarian merupakan bagian penting dari budaya Yunani, dan sering hadir dalam berbagai acara sosial dan keagamaan. Beberapa elemen penting meliputi instrumen khas seperti bouzouki, alat musik petik mirip mandolin, lira, alat musik gesek, dan klarinet sering digunakan dalam musik rakyat Yunani. Musik ini biasanya mengiringi tarian dan lagu-lagu rakyat yang menceritakan kisah-kisah lokal dan sejarah. Tarian tradisional seperti sirtaki yang terkenal secara internasional sebenarnya merupakan tarian modern yang terinspirasi dari tarian rakyat Yunani. Tarian tradisional lain yang populer adalah kalamatianos, tarian lingkaran yang dinamis, dan pentozali, tarian perang dari Pulau Kreta yang penuh semangat. Musik dan tarian ini biasanya dipertunjukkan dalam festival, pernikahan, dan perayaan komunitas, menjadi sarana penting untuk menjaga dan meneruskan tradisi budaya. Perayaan hari raya keagamaan dan nasional sangat penting dalam kehidupan masyarakat Yunani. Dengan banyak perayaan yang melibatkan ritual keagamaan, makanan khas, dan kegiatan sosial. Paskah Ortodoks merupakan perayaan terbesar dan paling sakral, dengan tradisi unik seperti misa tengah malam, pembakaran lilin, dan pesta besar keluarga. Hari Kemerdekaan Yunani tanggal 25 Maret sedih merayakan kemerdekaan dari Kekaisaran Ottoman pada tahun 1821, biasanya diisi dengan parade dan acara resmi. Natal dirayakan dengan tradisi khas seperti menghias rumah dan menyanyikan lagu-lagu Natal. Festival Athena dan Epidaurus, festival seni dan budaya yang menampilkan pertunjukan teater klasik di situs bersejarah, menghidupkan kembali warisan seni Yunani kuno. Selain itu, banyak kota dan desa di Yunani memiliki festival lokal yang merayakan Santo Pelindung atau peristiwa sejarah tertentu, yang biasanya diwarnai dengan musik, tarian, dan makanan tradisional. Dengan kekayaan budaya yang mendalam dan tradisi yang hidup, Yunani menawarkan gambaran yang kaya tentang bagaimana masyarakatnya menjaga warisan leluhur sambil terus berkembang dalam dunia modern. Budaya dan tradisi ini tidak hanya menjadi identitas nasional,
tetapi juga daya tarik yang memikat bagi wisatawan dan peneliti budaya dari seluruh dunia. Yunani adalah negara yang memiliki sejarah politik yang panjang dan dinamis. Dengan sistem pemerintahan serta kebijakan diplomasi yang terus berkembang seiring waktu. Yunani menganut sistem republik parlementer yang demokratis. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif terbagi antara presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden Republik dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun dan memiliki peran seremonial serta simbolis. Meskipun dalam situasi tertentu dapat menjalankan fungsi-fungsi penting seperti pembubaran parlemen atau pengangkatan Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah pemimpin partai atau koalisi mayoritas di parlemen dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintahan sehari-hari serta pengelolaan administrasi negara. Parlemen Yunani, Fouli ton Ellinon, adalah badan legislatif tunggal yang terdiri dari 300 anggota yang dipilih melalui sistem pemilihan proporsional setiap 4 tahun. Parlemen memiliki kekuasaan membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyetujui anggaran negara. Sistem politik Yunani juga dikenal dengan adanya partai-partai politik yang beragam, mulai dari sayap kiri hingga kanan, yang mencerminkan pluralitas pandangan masyarakat. Partai-partai utama seperti Syriza, New Democracy, dan PASOK sering bergantian memimpin pemerintahan. Sistem demokrasi Yunani menekankan prinsip-prinsip kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Selain itu, Yunani memiliki sistem peradilan independen yang berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan hukum. Secara diplomasi, Yunani memainkan peran strategis di kawasan Mediterania dan Balkan. Dengan kebijakan luar negeri yang berfokus pada stabilitas regional, integrasi Eropa, dan kerja sama internasional. Keanggotaan internasional Yunani adalah anggota aktif Uni Eropa, NATO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, OSCE, dan berbagai organisasi internasional lainnya. Keanggotaan ini memperkuat posisi Yunani dalam diplomasi global dan regional. Namun hubungannya dengan negara tetangga, Yunani memiliki hubungan yang kompleks terutama Turki. Dengan isu-isu seperti sengketa wilayah di Laut Aegea, status Siprus, dan hak atas sumber daya alam menjadi fokus utama. Meski demikian, kedua negara juga berupaya menjaga dialog dan kerjasama di bidang tertentu. Tetap diplomasi dengan negara-negara Balkan lainnya. Yunani aktif dalam mendukung stabilitas dan integrasi negara-negara Balkan ke dalam struktur Eropa, termasuk mendukung proses perdamaian dan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Dan kerjasama dengan negara besar, Yunani menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat, terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan, serta dengan negara-negara Eropa lainnya dalam kerangka Uni Eropa. Diplomasi ekonomi juga menjadi fokus, dengan upaya menarik investasi asing dan memperkuat perdagangan internasional. Selain itu, isu migrasi di Yunani, sebagai negara pintu gerbang Eropa dari Timur Tengah dan Afrika. Yunani menghadapi tantangan besar dalam mengelola arus migrasi dan pengungsi. Diplomasi Yunani di bidang ini melibatkan kerjasama dengan Uni Eropa dan negara-negara asal migran untuk mengelola situasi kemanusiaan dan keamanan. Dalam keuangan negaranya, Yunani telah mengalami perjalanan ekonomi yang penuh tantangan, terutama sejak krisis utang yang melanda negara ini pada akhir 2000-an dan awal 2010-an. Namun, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi untuk menstabilkan dan memperkuat ekonomi nasional. Pemerintah Yunani mengelola keuangan negara melalui sistem perpajakan yang mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PPN, dan pajak perusahaan. Reformasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran. Penanganan utang publik Yunani memaksa negara ini menerima paket bantuan keuangan dari Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional (IMF)
dengan syarat penerapan kebijakan austerity, penghematan, dan reformasi struktural. Sejak itu, Yunani berupaya mengurangi defisit dan menstabilkan utang publik melalui pengelolaan fiskal yang ketat. Selain sektor publik, pemerintah mendorong pengembangan sektor swasta, pariwisata, teknologi, dan ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Peran Uni Eropa dan ISB. Sebagai anggota zona euro, Yunani menggunakan euro sebagai mata uang resmi dan tunduk pada kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Sentral Eropa, ISB. Dukungan dan pengawasan dari Uni Eropa sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Yunani. Pengelolaan krisis dan pemulihan. Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi, memperkuat sistem perbankan, dan meningkatkan transparansi serta efisiensi administrasi publik untuk mendukung pemulihan ekonomi jangka panjang. Dalam pengelolaan sumber daya alam, Yunani memiliki sumber daya alam yang beragam, yang menjadi bagian penting dari ekonomi dan kehidupan masyarakatnya. Pengelolaan sumber daya ini dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan dan konservasi lingkungan. Pertanian. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung di beberapa wilayah, dengan produk utama seperti zaitun, anggur, buah-buahan, dan sayuran. Minyak zaitun Yunani terkenal di dunia dan menjadi komoditas ekspor utama. Di wilayah pesisir dan pulau-pulau Yunani mendukung industri perikanan yang signifikan, menyediakan ikan dan hasil laut lainnya untuk konsumsi domestik dan ekspor. Dalam pariwisata dan keindahan alam Yunani, termasuk pantai, pegunungan, dan pulau-pulau, menjadi sumber daya utama yang dikelola untuk mendukung sektor pariwisata. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan. Sumber daya mineral. Yunani memiliki cadangan mineral seperti bauksit, nikel, dan marmer. Eksploitasi sumber daya ini dilakukan dengan regulasi ketat untuk menghindari kerusakan lingkungan. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Yunani meningkatkan investasi pada energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya. Sebagai bagian dari komitmen untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Jadi, politik dan diplomasi Yunani mencerminkan negara yang demokratis dengan sistem parlementer yang kuat, serta peran aktif dalam hubungan internasional, khususnya di kawasan Mediterania dan Eropa. Pengelolaan keuangan negara yang sempat menghadapi krisis telah menunjukkan kemajuan melalui reformasi dan dukungan internasional. Sumber daya alam yang melimpah dikelola dengan pendekatan yang berkelanjutan, mendukung ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dengan posisi strategis dan warisan budaya yang kaya, Yunani terus memainkan peran penting di panggung global, menjaga stabilitas politik dan memperkuat hubungan diplomatiknya demi kemajuan dan keamanan nasional. Nah, para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada, itulah sekilas mengenai negara Yunani. Sebagai salah satu peradaban tertua di dunia dan tempat lahirnya demokrasi serta filsafat Barat, memiliki warisan budaya dan sejarah yang sangat kaya dan berpengaruh. Keindahan alamnya, tradisi yang hidup, serta peran strategisnya di kawasan Mediterania menjadikan Yunani sebuah negara yang penuh pesona dan inspirasi. Yunani adalah tanah kelahiran peradaban dan demokrasi yang telah memberikan pengaruh besar bagi dunia. Warisan budaya dan sejarahnya tetap hidup dan menjadi sumber inspirasi hingga kini. Meski menghadapi tantangan seperti pemulihan ekonomi dan arus migrasi, Yunani terus berjuang dengan semangat dan keteguhan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti episode Yunani di Murid Geo. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode menarik lainnya dari Murid Geo. Semoga kisah ini menambah wawasan dan menginspirasi kita semua. Kenali, cintai dan jelajahi.